merepresentasikan sifat kualitatif larutan dari kelompok satu. Pengertian dari sifat kualitatif larutan adalah sifat kualitatif terutama penurunan titik beku dan tekanan osmosis memiliki banyak kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapan tekanan osmosis ditemukan di alam dalam bidang kesehatan dan dalam ilmu biologi. Adapun penerapannya pada hewan-hewan yang tinggal di daerah beriklim dingin seperti beruang kutub, mereka memanfaatkan prinsip sifat kualitatif larutan penurunan titik beku. Sifat kualitatif larutan. Beberapa satuan konsentrasi yang digunakan dalam perhitungan sifat-sifat kualitatif larutan diantaranya adalah persen massa, fraksi mol, molaritas. Rumus dalam sifat kualitatif larutan. Persen massa adalah perbandingan zat terlarut dalam 100 gram larutan. Fraksi mol. Fraksi mol adalah perbandingan mol suatu zat dalam mol larutan. Fraksi mol ada dua, yaitu fraksi mol zat terlarut dan fraksi mol larutan. Molaritas adalah perbandingan mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Yang keempat, molalitas. Molalitas adalah perbandingan mol zat terlarut dalam 1 kilogram pelarut.
Sifat-sifat koligatif. Yang pertama, penurunan tekanan uap. Yang kedua, kenaikan titik didih. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan. Yang keempat, penerapan tekanan osmosis. Rumus dalam sifat koligatif larutan adalah sifat koligatif yang pertama, penurunan tekanan uap. Rumusnya adalah sebagai berikut. Yang kedua, kenaikan titik didih larutan. Rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, larutan elektrolit. Kenaikan titik didih larutan dari titik didih pelarutnya. Larutan non-elektrolit. Yang ketiga, penurunan titik beku larutan. Penurunan titik beku larutan dari titik beku pelarutnya. Yang pertama, larutan elektrolit.
Larutan non-elektrolit. Yang keempat, penerapan tekanan osmosis. Osmosis adalah perembesan molekul pelarut dari pelarut ke dalam larutan atau dari larutan lebih encer ke larutan lebih pekat. Tekanan osmosis adalah tekanan yang harus diberikan pada permukaan larutan untuk mencegah terjadinya osmosis dari pelarut murni. Yang pertama, larutan elektrolit. Yang kedua, larutan non-elektrolit. Contoh sifat koligatif larutan penurunan tekanan uap jenuh. Tingginya kadar garam di laut mati. Pembuatan kolam renang apung. Mendapatkan benzena murni. Contoh sifat koligatif larutan kenaikan titik didih. Yang pertama, penyulingan minyak bumi. Kedua, penyulingan gula. Ketiga, menambahkan bumbu setelah air mendidih saat memasak. 4. Menambahkan garam saat memasak. Kelima, pengukuran massa molar. Contoh sifat koligatif larutan penurunan titik beku. Pertama, penggunaan garam dapur untuk mencairkan salju. 2. Penambahan etilen glikol pada radiator mobil. 3. Penggunaan garam dapur dalam pembuatan es putar. 4. Anti beku pada tubuh hewan. Contoh penerapan tekanan osmosis. Tekanan osmosis ada dua. Yang pertama, tekanan osmosis. Yang kedua,
Yang kedua, contoh penerapan osmosis balik. Yang pertama, contoh penerapan tekanan osmosis. Cairan infus, obat tetes mata, pengawetan makanan, penyerapan air oleh akar tanaman, mengontrol bentuk sel, mesin cuci darah, dan membasmi lintah. Contoh penerapan tekanan osmosis balik. Desalinasi air laut, membuat air murni dari air laut, dan memisahkan zat-zat beracun dari air limbah sebelum dilepas di lingkungan. Contoh soal dan pembahasan soal. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Bu Guru serta teman kelompok sekalian. Kami mohon maaf atas banyaknya kekurangan dalam penyampaian materi kelompok kami, dan kami menerima kritik dan saran dari guru mata pelajaran untuk meningkatkan kemampuan kami menyampaikan materi di masa mendatang. Jazakillahu khairan. I think we could do it if we tried.